Halo teman-teman semua, ketemu lagi sama Mbak Eka di podcast Kelas Psikologi. Oke, teman-teman semua gimana kabarnya? Mbak Eka selalu berharap semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun dan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Lalu untuk teman-teman yang baru bergabung atau baru menemukan channel Mbak Eka ucapkan selamat datang. Semoga ada hal positif yang bisa teman-teman ambil dari konten yang sudah Mbak Eka upload ya. Baik teman-teman semua, pada kesempatan kali ini Mbak Eka mau sharing kasus lagi nih ya di kelas psikologi. Tapi sharing kasusnya bukan dari Mbak Eka temanya, cuman dari salah satu teman YouTuber yang kemarin sempat request. Nah, ini dia nih requestnya ya. Oke, Mbak Eka bacain dulu ya. Apa sih yang di request dari yang bersangkutan? Nah, ini akunnya namanya adalah Fadil Junior Official. Nah, terima kasih Mbak Eka. Nah, Mbak Eka besok bikin konten tentang cara menghadapi anak yang aktif atau agak hiperaktif dong. Saya bingung ngadepin anak saya yang agak hiperaktif. Makasih. Nah, oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan aktif dan hiperaktif. Apa sih itu aktif dan hiperaktif ya? Dan apakah keduanya berbeda? Kemudian ciri-cirinya bagaimana termasuk cara menanganinya ya. Nah baik teman-teman semua, apabila teman-teman merasa wah aku perlu tahu nih, atau kayaknya ada tetanggaku atau saudaraku yang lain perlu tahu, silahkan share info ini di semua sosial media yang teman-teman gunakan ya, supaya lebih banyak orang yang bisa belajar tentang ilmu psikologi, terutama tentang tema yang sangat menarik kali ini, yaitu perbedaan aktif dan hiperaktif, kemudian bagaimana ciri-ciri dan cara mendampinginya. Oke teman-teman, sebelum Mbak Eka lanjut, silahkan cari posisi yang nyaman ya, cari posisi yang enak untuk nyimak podcast pada kali ini. Ya, semoga bisa diambil hal positifnya. Nah, sebelum kita mulai, di sini Mbak Eka akan menjelaskan dulu ya, apa sih itu aktif dan apa sih hiperaktif, atau apa sih anak aktif dan anak hiperaktif. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, pada saat ini hampir setiap anak itu agak sulit ya dibedakan mana anak yang aktif dan mana anak yang hiperaktif, terutama kalau kita jarang sekali bersentuhan dengan anak-anak yang memiliki karakteristik sama. Nah, tapi di sini mereka akan mencoba untuk membahasakan kembali supaya gampang dipahami. Jadi kita udah nggak akan keliru lagi nih. Ini sebenarnya anak kita, saudara kita atau sepupu kita ini sebenarnya aktif apa hiperaktif ya? Dan mana yang harus dapat penanganan dan mana yang enggak. Nah, gitu teman-teman. Kemudian yang pertama dulu ya, anak yang aktif. Nah, anak-anak yang aktif ini adalah anak-anak yang cenderung banyak melakukan aktivitas ya. Tapi jelas tujuannya, kemudian tidak membahayakan diri dan tidak membahayakan orang-orang di sekitar ya. Jadi dia terus bergerak, punya semangat yang tinggi, tapi tujuannya jelas untuk apa? Misalnya kayak dia olahraga ya, aktif, atau dia melukis, atau dia belajar mata pelajaran yang lain, membantu masak dan lain sebagainya, membaca, tujuannya jelas. Dia tahu untuk apa dia melakukan itu. Nah, itu adalah ciri-ciri anak yang aktif. Kemudian untuk anak-anak yang hiperaktif ya, atau hiperaktivitas, itu adalah anak-anak yang cenderung banyak melakukan aktivitas, tapi aktivitasnya ini tidak terarah ya. Dan aktivitas yang dilakukan oleh mereka itu cenderung bisa membahayakan diri sendiri, juga orang-orang di sekitarnya. Jadi semua hal yang jadi stimulus ya, karena anak-anak hiperaktif ini semua panca inderanya aktif, maka ada sedikit aja stimulus itu dia bisa terdistrak ya. Terdistrak itu kayak terganggu gitu konsentrasinya. Maka misalnya dia ngomong, dia bisa langsung lari ke yang ngomong. Ngelihat warna yang menarik, dia bisa langsung lari ke yang menarik warnanya ya. Ya kayak gitu terus. Jadi melakukan aktivitas yang tidak terarah tujuannya, kemudian cukup beresiko karena dia nggak berpikir ya, ini bahaya apa enggak ya, dampaknya apa. Nah, jadi langsung main aja. Bedanya itu adalah anak aktif dan anak hiperaktif. Nah, nanti nggak tahu deh Mbak Eka yang dimaksud dengan teman kita yang request tadi itu anak yang aktif atau yang hiperaktif. Tapi Mbak Eka akan coba menjelaskan dua-duanya ya. Nah, kemudian lanjut teman-teman, setelah kita tahu nih ya perbedaan anak-anak yang aktif dan anak-anak yang hiperaktif, sekarang Mbak Eka mau ngajak teman-teman untuk sharing seputar bagaimana sih cara mendampingi ya anak-anak yang aktif ataupun yang hiperaktif. Kemudian apa aja sih kira-kira masalah yang kerap muncul untuk melihat ini sebenarnya anaknya aktif atau hiperaktif. Nah baik teman-teman semua, untuk anak yang aktif ini yang nomor 1 ya. Anak-anak aktif itu kita tinggal istilahnya atau gampangnya tinggal mengarahkan hobi mereka atau kesukaan mereka, potensi yang mereka miliki ya, supaya bisa dikembangkan. Nah jadi ketika anak-anak aktif ini kepentok atau ketemu masalah, itu kita bisa ngobrol secara dua arah
untuk membantu mereka menemukan pemecahan masalah atau problem solving. Nah, sedangkan pada anak-anak yang hiperaktif itu biasanya anak-anak ini harus ya, bukan perlu lagi tapi harus kita bantu untuk melatih latihan kontrol diri ya. Karena anak-anak yang hiperaktif itu mereka cenderung tidak bisa mengontrol keinginannya dalam melakukan berbagai hal pada satu waktu. Nah, jadi kalau tadi anak-anak yang aktif cuman perlu untuk diarahkan, sementara anak-anak hiperaktif ini perlu dilatih untuk mengontrol keinginannya melakukan banyak hal. Yang kedua, dalam kaitannya dengan hubungan sosial, pada anak-anak aktif ya ini mereka cenderung bisa berkomunikasi dua arah dengan baik. Nah, mereka juga bisa ngobrol, bertukar pikiran ya, sharing, kemudian melakukan negosiasi kepada anak-anak seumurannya. Jadi istilahnya kita tinggal memantau, dan ketika mereka lagi-lagi menemukan masalah, itu kita menjadi tempat yang baik untuk membantu mereka dalam mengembangkan pilihannya, mana sih yang benar, mana yang salah ya. Nah, kemudian kalau pada anak-anak yang hiperaktif, ini teman-teman semua ya, pada anak-anak hiperaktif kita harus mengajarkan mereka supaya tidak melakukan perilaku-perilaku yang impulsif ya. Perilaku yang impulsif itu sifatnya berulang dan membahayakan. Misalnya tuh ada kayak anak tangga ya. Kita jangan bilang jangan lari di tangga. Nah, tapi cukup bilang kayak oke, ayo pelan-pelan jalan di tangga ya, maka dia akan terus jalan pelan-pelan. Itu diomongin terus, diulang terus, dilatih terus supaya masuk ke dalam memori jangka panjangnya. Nah, jadi memang untuk anak-anak yang hiperaktif untuk mengurangi perilaku impulsifnya atau yang membahayakan dirinya sendiri dan orang lain, itu perlu diulang-ulang. Kalau mereka tadi kasih contoh naik turun anak tangga. Kemudian juga bisa kalau misalnya dia lagi berteriak-teriak atau menangis ya, kita sampaikan bahwa ngomongnya pelan-pelan ya, ngomongnya pelan-pelan. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kita jangan nangis, jangan teriak-teriak, jangan heboh sendiri. Ketika kita semakin heboh, anak-anak hiperaktif ini semakin terdistrak dan dia merasa kayak dapat stimulus untuk melakukan berbagai hal yang baru. Nah, tapi sampaikan dengan tegas dan jelas. Ngomongnya pelan-pelan ya, nanti Mbak Eka akan dengerin kalau ngomongnya pelan-pelan, atau Mama akan dengerin kalau ngomongnya pelan-pelan ya, kira-kira kayak gitu. Kemudian dari segi fokus dan perhatian, untuk anak-anak yang aktif mereka cenderung bisa memberikan jeda. Jadi anak-anak yang aktif itu ketika lawan bicaranya ngobrol, dia bisa memberi jeda untuk ngelihat dulu, itu lawan bicaranya ngomong apa ya, aku harus mendengarkan itu. Nah, kalau pada anak-anak hiperaktif ya, dalam kaitannya dengan fokus dan perhatian, itu kita perlu membiasakan mereka untuk bisa mendengarkan ya. Karena apa? Tadi yang BK di awal udah bilang ya, anak-anak hiperaktif itu semua panca inderanya on. Jadi mulai dari indera peraba, perasa dan lain sebagainya semuanya on. Jadi ada stimulus sedikit aja dia pasti langsung ngelihat ke kanan, ngelihat ke kiri ya, ngelihat ke depan, mau lari, mau pokoknya ingin melakukan segala hal yang jadi stimulus buat dia dan menarik buat dia, meskipun pada saat itu dia sedang mengerjakan sesuatu yang sangat dia sukai. Nah, jadi itu tadi bedanya untuk fokus dan perhatian. Anak-anak yang aktif dan anak-anak yang hiperaktif ya. Maka yang hiperaktif ini sangat perlu diberikan aturan dan jeda. Jadi misalnya belajar nih, untuk anak aktif udah bisa jalan ya. Untuk anak hiperaktif, oke, hari ini duduk, kita akan belajar 10 menit misalnya kayak gitu. Nanti dilihatin jamnya. Ini 10 menit, angka jarum panjangnya di angka sekian. Artinya kalau belum selesai tidak boleh berdiri, harus duduk dan belajar misalnya kayak gitu ya. Jadi jelas dan konkret. Nah, itu diulang terus setiap hari. Lalu dari segi komunikasinya, untuk anak-anak yang aktif, ini anak-anak yang aktif itu gampang mengucapkan atau menirukan kosakata dan berbicara tuh lebih jelas. Namun bagi anak-anak yang hiperaktif, mereka biasanya kesulitan untuk merangkai kata yang memiliki suku kata lebih dari 3, biasanya kayak gitu ya. Dan mereka juga cenderung kesulitan untuk belajar kosakata baru. Nah, jadi kita bisa melihat juga dari ciri-ciri tersebut, anak kita ini termasuk aktif atau hiperaktif ya. Lanjut, sekarang mereka akan ngajak teman-teman untuk melihat perbedaan aktif dan hiperaktif dari segi perasaan. Nah, dari segi perasaan, anak-anak yang aktif itu biasanya kalau mereka capek atau mereka udah bosen, itu mereka bisa ngomong. Mereka bilang ya, ada sih memberontaknya sedikit ya, sesekali itu mereka ada memberontaknya dan ada capeknya, manusiawi ya, karena mereka juga anak-anak. Nah, tapi kalau untuk anak-anak yang hiperaktif, itu mereka nggak punya rasa capek ya. Jadi perasaan mereka ke orang lain, aku ngalamin apa, orang lain mengalami apa, itu mereka cenderung belum bisa mengidentifikasi. Nah, maka kalau yang paling gampang kelihatan nih, kalau dari yang Mbak Eka sering ngelakuin terapi atau komunikasi sama anak-anak yang hiperaktif, teman-teman bisa lihat
Anak-anak hiperaktif tuh gampang nangisnya, ya. Tapi kalau nangis tuh cenderung jarang keluar air mata. Nah, kalau udah nggak keluar air mata, biasanya nangisnya juga cepet berhenti. Jadi tinggal yang jadi kayak cuman ngerengek-rengek supaya kita kasih dia kesempatan buat dia main sesuatu yang memang pengen dia datengin. Meskipun pada saat itu ya, kembali lagi dia sedang main sesuatu yang jadi hobinya dia. Nah, jadi jangan terkecoh. Kalau ada anak-anak yang nangis kemudian kok nggak keluar air mata, atau nangis yang cuman teriak berontak terus langsung berhenti, nah itu jangan terkecoh. Itu artinya mereka tidak benar-benar sedang merasakan perasaan kesal, perasaan nangis. Dan percaya deh, untuk anak-anak hiperaktif itu meskipun dia nangis sampai teriak-teriak ya, atau mukul atau apa segala macam, tapi ketika kita tetap tenang, itu nanti marahnya cepat reda. Dan mereka akan lupa kalau kemarin itu mereka nangis, mereka kenapa, itu mereka cepat lupa ya. Jadi pembelajarannya bisa tetap dilakukan, dan kita juga tidak perlu membesar-besarkan sesuatu, yang penting anak ini aman, gitu kira-kira. Nah, lanjut ya. Nah, karena tadi kita udah tahu tuh ciri-ciri dan perbedaan serta penanganan anak-anak yang aktif dan hiperaktif. Sekarang mereka akan kasih tambahan bonus ya, gimana sih cara mendampingi anak-anak yang hiperaktif. Karena tadi kalau anak-anak yang aktif kita cenderung udah santai aja, bisa ngobrol, asalkan anak-anak ini udah dibiasakan sejak dia kecil, jadi udah tahu aturan, sudah kenal aturan, itu insya Allah kedepannya udah gampang. Nah, tapi buat yang hiperaktif, nah yang pertama tipsnya akan Mbak Eka sharingkan nih kepada semua orang tua atau kepada guru-guru dimanapun berada ya. Samakan dulu pola asuhnya. Jadi jangan malu ngomong ke sekolah bahwa anak saya atau sepupu saya atau ponakan saya ini punya permasalahan emosi ya, yaitu dia cenderung hiperaktif, jadi pengennya ngelakuin banyak hal. Nah, maka di rumah itu biasanya kalau mau belajar dikasih tahu dulu, kita mulai pembelajarannya jam sekian sampai jam sekian. Kalau udah selesai nanti boleh istirahat, tapi nanti harus duduk lagi kembali ke kelas jam sekian. Nah, itu harus sinkron antara rumah dan sekolah. Jadi jangan malu-malu atau ngerasa bahwa nanti anakku diomongin di sekolah, atau nanti gurunya ya kalau terima, kalau enggak gimana. Ya karena apa? Fungsi pembelajaran itu adalah memandirikan si anak ya, dan membuat dia bisa bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Jadi yang pertama, sinkronkan dulu pola pengasuhan di rumah dan di sekolah, supaya anaknya nggak bingung sama aturan. Yang kedua, nah ini untuk anak-anak yang hiperaktif ya, untuk semua orang tua atau guru yang di kelasnya ada anak hiperaktif, usahakan memegang kendali. Memegang kendali itu bukan berarti galak, terus main tangan, main pukul ya, enggak, bukan seperti itu sama sekali, bukan. Nah, tapi adalah apa? Konsisten. Jadi kalau boleh ya boleh, kalau nggak boleh ya nggak boleh. Nah, karena anak-anak hiperaktif itu cenderung belajarnya dari konsistensi atau kebiasaan rutin sehari-hari. Kemudian yang ketiga, teman-teman, atau yang terakhir ya dari Mbak Eka, tips untuk anak-anak yang hiperaktif itu adalah latih anak ya untuk mengontrol dirinya sendiri ketika dia berada di lingkungan sosial. Nah, gimana caranya? Pastikan masing-masing dari kita ini tinggal di lingkungan yang berbeda-beda. Nah, kita bisa lihat tuh, lingkungan keluarga kita tuh biasanya membiasakan apa. Kemudian lingkungan sosial kita gimana. Jadi jangan sampai anak-anak hiperaktif ini tiba-tiba masuk ke rumah orang ya, terus keluar masuk, semua hal dia pegangin tapi nggak jelas tujuannya, akhirnya buat orang yang nggak ngerti kan, ini megang makanan terus nggak jadi, digigit terus ditaruh di meja ya, terus segala macam tersebar. Nah, otomatis anak-anak ini malah semakin beresiko untuk dijauhi oleh orang lain ya. Nah, ketika dia dijauhi, maka kesempatan untuk bersosialisasi itu semakin kurang. Nah, maka untuk orang tua atau untuk guru atau untuk pendamping anak yang memiliki kecenderungan anak-anak dengan perilaku hiperaktif, tolong diberlakukan aturan setempat di mana anak itu tinggal. Misalnya masuk rumah harus ketok pintu, ya dilatih. Ayo ketok pintu dulu, orang tuanya dulu niruin baru dia. Mau minta makanan harus berbagi. Jadi jangan semuanya dimakan, karena memang apa, kontrol dirinya nggak ada. Jadi kalau dia ngelihat minuman atau makanan atau dia ngelihat mainan, ya itu dia menganggapnya itu semua punyaku. Ya, padahal anak-anak ini harus diajarkan sharing di lingkungan sosial. Nah, maka jangan capek-capek untuk berkomunikasi ya antar suami istri atau antar guru dengan sekolah, supaya apa? Membantu anak-anak yang hiperaktif tadi agar mereka bisa diterima di masyarakat dengan lebih baik. Oke teman-teman semua, terima kasih banyak ya karena sudah nyimak podcast Kelas Psikologi Mbak Eka pada kesempatan kali ini. Jadi tentang mendampingi anak yang aktif atau hiperaktif. Nah, sekarang teman-teman semua bisa ngelihat ini anakku atau anaknya temanku atau muridku ini termasuk aktif atau hiperaktif ya. Jadi
tidak akan salah lagi dalam penanganan. Nah, tentu saja ini membutuhkan latihan yang rutin. Jadi perubahan perilaku itu tidak bisa sehari 2 hari. Dan adanya perilaku yang konsisten. Oke? Terima kasih banyak, selamat berproses dengan anak-anak dimanapun berada. Semoga ada perubahan yang signifikan dan kita bisa mengantarkan anak-anak ini agar dapat diterima di lingkungan sosial ketika mereka sudah waktunya dilepas. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Dari Mbak Eka titip salam ya untuk semua keluarga yang ada di sekitar kalian. Semoga sehat selalu ya dan tambah sukses nih meskipun kita di masa pandemi. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa juga tonton video Mbak Eka sebelumnya. Siapa tahu ada yang relate dengan kondisi teman-teman semua dan bisa menjadi sebuah inspirasi untuk terus melakukan atau terus bergerak ya. Meskipun kita semua sedang berada di situasi sulit yang tidak menentu. Oke teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Dadah.